Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. The American Cup sudah memasuki partai final kawan, mempertemukan Grandmaster Levon Aronian berhadapan dengan Grandmaster Ray Robson. Setelah sebelumnya di semifinal Levon mengalahkan Fabiano Caruana lewat permainan tiebreak kawan. Sedangkan Wesley So dikalahkan oleh Ray Robson juga lewat permainan tiebreak, permainan rapid, kalah 2-0 Wesley So. Dan barusan selesai juga kawan di partai final antara Ray Robson versus Levon Aronian kawan. Levon menang 2-0 kawan. Dalam permainan klasik 90 menit Levon menang, dan permainan rapid 15 menit kawan Levon menang 2-0 untuk Levon di partai final ini. Dan untuk bracket bawah kawan, Wesley So memetik kemenangan atas Sam Sevian, sedangkan Fabiano Caruana menang atas Leonard Dominguez. Kita tunggu saja nanti di sini kita temui nanti Wesley So akan berhadapan dengan Fabiano Caruana. Nah, game untuk kali ini yang akan kita ulas ya, kita akan ulas permainan Levon Aronian versus Ray Robson kawan, terutama dalam game 90 menitnya. Pada game kedua ini tidak seperti biasa ataupun event-event yang lain kawan. Setiap hari mereka memainkan 2 game permainan 90 menit dan ditambah permainan rapid kawan. Tidak menunggu permainan 90 menit 2 kali game selesai langsung dilanjut tie breaks, tapi formatnya agak sedikit dirubah. 1 game 90 menit dan 1 game 15 menit setiap harinya dimainkan di event ini. Dan langsung saja kita ke papan analisisnya kawan. Dan pada game kedua permainan 15 menit permainan rapid kawan, Levon menang sampai langkah ke-62. Endgame-nya seperti ini, Levon pegang hitam kawan, bermain dengan endgame benteng versus benteng. Tapi yang kita ulas adalah permainan 90 menit, di mana Levon pegang putih mengawali permainan dengan pembukaan pion raja, pion E4, dan Ray Robson membalas dengan permainan Sicilia defense. Kemudian kuda F3, pion D6, ada pion D4, Sicilia terbuka kita temui kawan. Kemudian kuda F6, ada kuda C3, dan Sicilia Knight dimainkan oleh Ray Robson dengan pion A6. Nah, tentu kalian pasti sudah hafal jalur utama di permainan Sicilia Knight kawan. Tentu dengan gajah gelap G5 terlebih dahulu kalau kalian ingin memilih dengan jalur utama, terus pion E6 di sini, atau pengembangan kuda B ke D7 terlebih dahulu. Tapi pilihan utamanya ya adalah pion E6, kemudian pion F4 langsung diikuti menteri nanti keluar kawan, gajah gelap E7, kemudian menteri F3 atau menteri E2, tapi yang paling banyak ya ke sini ke F3, menteri hitam C7, kemudian rokade panjang, dan diikuti dengan pengembangan kuda B ke D7. Kemudian putih mulai menyerang dengan pion G4, bisa di counter dengan pion B5 dan seterusnya, melakukan pertukaran di sini, ambil balik, terus dorong pion lagi kawan. Itulah jalur utama dalam permainan Sicilia Knight. Atau pilihan keduanya gajah gelap cukup ke peta E3, gajah terang ini ke peta C4, ke peta E2, merupakan 4 pilihan utama. Ya, bermain dengan gajah-gajah merupakan pilihan utama dalam permainan Sicilia Knight kawan. Tapi Levon memilih dengan gajah terangnya ke peta D3 saja. Ini cukup jarang kawan. Nah, balasan utamanya paling banyak ya pion E5, pion G6 di posisi ini. Ray Robson memilih dengan pion G6. Nah, kebanyakan di sini kawan, putih melanjutkan dengan pion F3. Seperti biasa dalam permainan Viacento di Sicilia kawan. Nah, rantai pion, struktur pion seperti ini untuk mendukung nanti serangan badai pion. Gajah E3, menteri D2, rokade panjang merupakan struktur atau ide bangunan yang cukup umum kawan untuk membongkar variasi Viacento seperti halnya permainan Sicilia Naga. Tapi gajah E2 pilihan dari Levon ini pun juga masih rekomendasi dari Stockfish kawan. Tujuannya untuk perkuat peta G4, tidak lagi dengan pion F3. Gajah G7, gajah gelap E3, kuda C6, kemudian rokade pendek dipilih oleh Levon. Ray Robson juga rokade pendek, kemudian pion A4 untuk mengimbangi permainan di sisi menteri, penguasaan sisi menteri, dan juga mencegah pergerakan pion B5 hitam. Gajah D7, menteri D2, selalu ada ide seperti ini kawan, gajah H6 nanti. Dan di sini Ray Robson memainkan dengan pion B5. Sepertinya membuat langkah pengorbanan pion di peta B5, tapi tidak kawan, karena juga pion E4 putih kena tekan oleh kuda hitam. Karena jika nanti salah satu kuda ini untuk ambil balik pion di peta B5, dia tidak akan menjaga pion yang ada di peta E4 ini.
Nah, Levon tetap melanjutkan membuka permainan dengan pion A pukul pion B5. Tidak langsung ambil balik karena putih akan punya tempo di sini nanti kawan. Kuda pukul kuda D4 terlebih dahulu, ambil balik oleh gajah. Kemudian di sini baru gajah ambil pion B5, menantang pertukaran gajah terang kawan. Sekali lagi kawan, kalau diterima ambil balik, ya nanti kalian tidak langsung bisa ambil balik karena pion ini juga kena tekan oleh kuda hitam. Nah, pion H3 atau benteng FD1 kawan, beberapa opsi yang bisa diambil oleh putih. Levon juga tidak melakukan pertukaran, memilih dengan langkah benteng FD1 untuk menghindari diagonal ini agar gajahnya bisa leluasa bergerak lagi. Dan gajah pukul gajah E2. Mungkin tadi kalian ingin melakukan pertukaran langsung dengan kuda sikat gajah di peta B5 ini kawan. Ya, pion akan ambil, benteng pukul benteng, ambil balik oleh menteri. Nah, di sini kawan, pion kalian juga kena tekan di sini kawan. Mungkin kalian backup terlebih dahulu dengan pion F3 dan hitam juga punya kesempatan untuk mempertahankan pionnya ini. Jadi tadi dengan pion B5 ini kawan bukan pengorbanan sia-sia, sudah diperhitungkan matang oleh Grandmaster Ray Robson. Baku hantam, dan baku hantam, benteng digeser ke D1, baru baku hantam lagi, gajah pukul gajah E2, ambil balik dengan menteri. Baru sekarang pion A5 kawan untuk menghindari tekanan dari menteri berserta benteng. Nah, di sini pion E5 tantang Levon Aronian diterima untuk membuka permainan kawan. Ambil balik oleh gajah, awas ada discover menteri ke B6. Coba pressure pion yang di sini. Blokade oleh kuda B5. Nah, benteng FC8. Tujuan benteng ini untuk mengcover peta C7 karena ada potensi juga ancaman terhadap pion kawan. Oleh karena itu benteng FC8 penekan pion yang di sini juga, pion B3 terlebih dahulu, kemudian menteri mundur ke peta B7, lanjut Ray Robson. Di sini kawan Stockfish menyarankan langsung dorong pion C4 untuk perkuat posisi kuda, untuk segera juga pion ini segera didorong maju. Mungkin balasannya menteri akan ke pusat menantang pertukaran kawan. Memilih dengan langkah benteng A4 untuk kuasai baris keempat agar tidak ada tusukan menteri ke peta E4 menantang pertukaran. Di sini benteng C5. Serang gajah, serang kuda kawan. Nah, seumpama kuda ini ditarik mundur, ambil contoh ke sini kawan. Entah kemana kalian mau lari. Di sini mungkin pion H5 dimainkan, kuda manuver ke peta E8 menantang pertukaran. Ini didouble juga di lajur C, bisa jadi pilihan bagi hitam kawan. Levon memilih untuk amankan kudanya dengan pion C4, tapi memberikan kesempatan Ray Robson untuk menentang pertukaran menteri, sekaligus untuk menekan gajah di sini. Nah, sulit untuk ditolak kawan, menteri pukul menteri, ambil balik oleh kuda, gajah pukul gajah, ambil balik oleh raja, kemudian pion F3, usir kuda kembali, kuda mundur ke F6, dan benteng D ditumpuk di lajur A, tekan pion yang di sini. Sulit mempertahankannya lagi kawan. Nah, benteng tarik mundur ke peta D8. Maksud saya benteng ini digeser ke peta D8, pion jatuh oleh Levon, kemudian benteng menusuk baris ketiga. Nah, benteng 5 turun ke A3, kemudian kuda ke D5. Kalau pion ambil, kuda di sini jatuh, pertukaran kuda kawan. Benteng E1 terlebih dahulu, lanjut Levon, kemudian kuda ke C3 menantang pertukaran kuda, merupakan opsi yang ya dibilang simplifikasi kawan, tapi selepas itu juga harus berhati-hati. Putih mempunyai dua pion yang terkoneksi yang cukup bebas kawan. Ini akan menyulitkan bagi dua benteng mengawal. Dan tentu masih butuh perjuangan panjang juga bagi putih untuk meloloskan pionnya. Tentu aktivitas raja nanti yang mungkin bisa menentukannya. Karena kekuatan sepasang benteng mengawal dua pion ini juga akan merepotkan putih. Tentu harus ada dukungan dari raja. Stockfish masih menilai putih masih mempunyai chance untuk menang dengan pertukaran kuda kawan. Tapi memilih kuda ke peta F4. Menekan pion di sini diikuti benteng mungkin nanti menguasai baris kedua kawan. Nah, Stockfish menyarankan segera usir kuda ini kawan. Mungkin lompat ke peta H3 skak. Raja bergerak ke peta G2, benteng H5, kemudian diikuti benteng ke sini kawan. Tentu salah satu benteng ini harus naik ke baris kedua atau pion F4 terlebih dahulu, berikan ruang bagi raja kalau ada skak, atau benteng A2.
Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Di sini memilih dengan benteng E4, benteng F5 jaga kuda. Sekarang pion B4 menantang pertukaran, juga segera dorong pion maju untuk segera promosi. Ditolak benteng D2 kawan, raja bergeser ke F1 melepaskan pion. Tentu pion beracun di sini. Nah, Stockfish menyarankan pion E5 kawan. Ini merupakan pilihan yang cukup bagus juga untuk mendapatkan ruang kontrol petak D4 agar tidak ada manuver yang ingin mencoba ke petak D4 kawan. Tapi kalau kalian mencoba untuk ambil pion dengan benteng, tentu benteng sikat kuda F4, tidak ada lagi yang menjaga benteng kawan, kalian akan rugi. Kalaupun kalian mencoba ambil pion G2 dengan kuda maksud saya, maka benteng ini akan bergerak ke E2 kawan, menantang pertukaran, baku hantam. Di sini dilanjutkan seperti ini mungkin kawan. Nah, beberapa langkah berikutnya di sini ada nanti putih akan menang satu perwira, tapi dia kehilangan pion. Bisa jadi seperti itu. Permainan dinilai menurut Stockfish cukup imbang di sini dengan pertukaran perwira. Kompensasi yang didapat oleh hitam 3 pion kawan, masih berpotensi remis. Memilih dengan langkah benteng B2, ada kuda D4 kawan, serang benteng, berikan jalan bagi pion, tidak punya tempo lagi untuk ambil pion benteng hitam. Benteng mundur ke F6, benteng B3 menantang pertukaran agar tidak ada lagi ancaman. Benteng D2, di sini ada benteng B1, blunder dari Levon kehilangan keunggulan di sini kawan. Mestinya kalau kita lihat, kalau kalian bermain, tentu salah satu pion akan segera kalian dorong. Pion B5 terutama yang bisa kalian dorong kawan, untuk segera bisa promosi. Tinggal 3 petak saja. Mungkin kuda D3 jawabannya nanti. Oke, kembali lagi ke langkahnya. Blunder kawan, Levon dengan benteng B1. Walaupun terlihat di sini kontrol waktu dari Levon cukup bagus kawan, 41 menit di langkah ke-33, sedangkan Ray Robson hanya bermain dengan beberapa detik saja kawan, hanya memanfaatkan incrementnya saja. Di sini Levon tadi kita lihat dia berpikir kurang lebih 5 menit kawan. Coba lihat dari 41 menit menjadi 36 menit, tapi blunder kawan. Nah, benteng ambil pion G2 merupakan pilihan yang terkuat kawan. Kalaupun benteng ambil kuda F4, di sini kawan, sama-sama mengancam benteng masing-masing. Memilih dengan langkah pion E5, kuda E2, blokade akses ancaman terhadap pion G2-nya. Kuda D3, sekarang mulai dorong pion B5, benteng D6. Nah, di sini kuda C3, lanjut Levon. Benteng F2 skak, raja G1 untuk tetap menjaga pionnya. Benteng C2 ancam kuda, kuda lari ke D5, kuda C5 ancam benteng kawan, kuda ke E3 sama-sama ancam benteng masing-masing. Nah, di sini benteng ke C3 menurut Stockfish kawan, nanti pion ini jatuh. Cuma juga posisi putih sudah dalam posisi kepalang unggul kawan. Tadi blunder benteng B1, salah memanfaatkannya dengan langkah benteng ambil pion G2, tapi memilih dengan langkah pion E5 tadi kawan. Nah, tadi di sini saat ada ancaman kuda E3, benteng E2 dipilih oleh Ray Robson kawan. Coba lihat posisinya dalam posisi kenapin, dimanfaatkan Levon dengan langkah kuda F5 skak. Ray Robson menyerah karena jika dilanjutkan putih akan unggul kualitas perwira kawan. Dan coba lihat di sini pion akan ya bebas dari gangguan-gangguan. Tentu ada gangguan, cuma dengan dukungan benteng dari bawah sudah sulit untuk menghentikan laju pion ini lagi kawan. Oke, itulah kawan game pertama di hari pertama babak final antara Levon Aronian versus Ray Robson di The American Cup 2024. Kita tunggu saja hasilnya di hari kedua besok seperti apa, dan juga bracket bawahnya seperti apa kawan, siapa yang akan naik kembali. Dan kemarin saya upload video short kawan mengenai 100 prinsip dasar catur kawan. Ya, nanti saya lanjutkan untuk video shortnya, prinsip nomor 1, 2, dan seterusnya sampai edisi ke 100 nanti seperti apa. Bisa kalian simak nanti, juga saya letakkan di satu playlist. Mungkin kawan-kawan nanti juga bisa membuka playlist itu. Oke, terima kasih kawan, kita akan bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.